my God, it is going up, and then another going up. And emotionally, it was very taxing because you are not talking about statistics. These are individuals with families, and we met many of them. So the approach that we had to adopt is an approach that relies on scientific approach, relied on data. Something that we have been doing in the past, we didn't realize it explicitly, but during a crisis like this, you really have to rely on that. Rely on science, rely on the scientists to give us guidance. And it is easy to distinguish policymakers, those who trust on instincts and those who trust on data and trust on science. That was the period. So of all challenges, this is the time, the pandemic was the time for us to actually reflect that we have to train ourselves to start listening more to the scientists on many issues, not only on the issue of pandemic, but the pandemic is an eye-opening event that forces us to adopt that. So that has been our approach. And all along, the others are small technicalities. You started enlarging the testing capacity, you start enlarging tracing capacity, all of that is just technicalities. But the key is, one, willingness to learn and to unlearn, willingness to put priority on saving lives, and the approach is that let's make sure that the general public trusts government. Without trust, we're not going to go anywhere in terms of moving the entire society. The challenges of the numerous. It's more technicalities. So I'll end my initial remark here. I'm happy to entertain comments and questions, and you're welcome to ask any questions regarding this subject. Thank you. Yang di Singosari. Jadi kita bangun masjid di Singosari, belum selesai, saya ditangkap, saya dipenjara, sekarang pembangunannya berhenti. Nah, insya Allah hari ini kita niatkan lagi, akan kita lanjutkan lagi pembangunannya. Insya Allah minta doanya, ini akan menjadi, saya tidak muluk-muluk, tapi ini akan menjadi replika peradaban Islam semampu-mampu saya. Akan menjadi kawasan destinasi wisata religius, akan menjadi masjid yang aktif 24 jam melayani umat. Ya, ada ya seperti itulah wisata religius ya, ada pokoknya ada umatnya Nabi Muhammad, ada musyafir Ibnu Sabil masuk ke sana 24 jam tidak dikunci, dah ibadah, makan, sholat, ngaji, deres Quran, kita siapkan semua di situ nanti, kurang lebih seperti itu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan dulu, tidak panjang-panjang, sambung doanya, mudah-mudahan kita ke depannya semakin lancar, lebih berkah. Jadi video ini mengawali, insya Allah saya hadir kembali dengan semangat baru, harapan baru, impian baru. Saya sarankan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil. Jangan lagi dipakai lingkaran-lingkaran rezim yang sekarang ini. Cari orang-orang yang bagus, jenderal-jenderal yang bagus, yang bisa membantu Prabowo untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Jenderal-jenderal polisi yang terlibat KM50, yang terlibat Kanjuruhan, yang terlibat Bawaslu 21-22 Mei nggak boleh dipakai lagi di dalam pemerintahan Prabowo. Betul? Saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat saudara dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan membandingkannya corak kepemimpinan Gus Nur, Habib Rizik dan Anies Baswedan ya.
Sekarang jam 3 ini baru, tapi saya sambil masak bubur ya, 1,5 liter. Itu sekitar nanti 25 menit, terus kita matikan, kita diamkan, kita tinggal sholat subuh, pulang sholat subuh. Nanti kompornya kita nyalain, kita aduk 10 menit ya. Jadi bubur yang hancur. Ya, kita kembali ke tema ya. Jadi kalau menurut Anies Baswedan, di dalam mengembangkan kepemimpinannya ya, sebagai konteksnya dalam gubernur DKI, itu yang kuncinya adalah trust ya, bagaimana masyarakat itu percaya. Ini yang penting ya, sehingga program itu bisa didukung oleh seluruh kelompok sosial ya, kelompok agama ya, etnis group leader, seluruh pemimpin dari berbagai suku ya. Itu ada 3 kuncinya. 1 kapasitas, capacity katanya, kemudian yang kedua integrity, dan yang ketiga intimacy. Dalam konteks melakukan pandemi, melawan pandemi yang kemarin COVID, itu kapasitas itu didapat ya, kemampuan untuk menangani masalah itu didapat dari input para ilmuwan, data-data dari ilmuwan begitu didengarkan ya, pendekatannya saintifik, bukan berdasarkan intuisi atau insting gitu. Jadi betul-betul data-data yang dari ilmuwan di masa lalu itu, yang kemarin itu dipakai untuk mengambil satu decision, keputusan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ini bisa dilihat pidato Anies Baswedan untuk menjelaskan itu di depan profesional di Australia ya, 1 hari yang lalu, yang dimuat di channel Sobat Anies ya. Yang barusan saya dengar ini setelah saya bangun, Allah bangunkan jam 2 barusan. Nah yang kedua, integritas ya. Data-data yang ada itu tentang kasus COVID yang biasanya pemakaman di DKI itu 2.700 hari, tiba-tiba dalam bulan Maret 2020 itu naik jadi 4.400. Itu sesuatu yang mengejutkan Anies Baswedan, dan itu faktanya harus dikomunikasikan. Meskipun ada pihak-pihak lain soal korban-korban COVID itu jangan dipublikasikan, tetapi untuk membangun integritas dan kepercayaan masyarakat itu harus dijelaskan faktanya ya. Dan Anies Baswedan tidak melakukan semacam dramatisasi. Nah inilah ya keterbukaan atau tidak menutup-nutupi data, tidak bohong terhadap masyarakat, itu menunjukkan integritas pemimpin itu membuahkan ya, kepercayaan yang penuh di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, intimacy, kata Anies Baswedan, itu adalah dia kemudian menyapa atau berkomunikasi dengan seluruh kelompok-kelompok agama di masyarakat dengan sangat dekat ya, untuk menjelaskan masalahnya dan memperlihatkan konsekuensinya dari masalah yang ada itu terhadap kelompok-kelompok etnis yang ada di Jakarta dan juga seluruh kelompok pemimpin-pemimpin di kota Jakarta itu, sehingga mereka kemudian setelah itu dijelaskan masalahnya, mereka bercakap-cakap dengan intim gitu, intimacy itu. Kemudian Anies melakukan konferensi pers dan kelompok-kelompok masyarakat itu melakukan endorsement ya, penguatan ya, kesaksian, sehingga masyarakat itu terbangun kepercayaannya setelah ada proses 3 itu, yaitu kapasitas itu yang dibangun karena mendengarkan pendekatan yang saintifik dari para ilmuwan tentang COVID, bukan kira-kira dari kita sendiri atau ngambil keputusan karena insting gitu yang dilakukan oleh beberapa orang dan beberapa tokoh-tokoh itu harus jemur, harus ini gitu.
Tapi Anies melakukan satu pendekatan yang saintifik dalam memecahkan masalah di kota Jakarta saat itu, dan kemudian integritas itu betul-betul jangan ada cheating, jangan ada bohong ya, di tengah-tengah masyarakat untuk menjelaskan keadaan seadanya, sebenarnya gitu, dan kemudian membangun komunikasi yang closely, yang lebih dekat terhadap semua kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Itulah ya Anies Baswedan yang memang bagaimana cara membangun trust itu sebagai seorang pemimpin, seorang leader, karena memang dia punya kemampuan ya, punya latar belakang akademik yang tebal sehingga dia bisa menyapa seluruh kelompok sosial secara adil ya. Ini berbeda dengan Gus Nur, berbeda dengan ya Habib Rizik ya, yang cenderung memang kekuatannya untuk membangun trust itu berdasarkan berdasarkan perspektif Al-Quran ya, berdasarkan keyakinan terhadap panduan-panduan dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk membangun kemajuan umat Islam itu dan membentengi umat Islam ya, dari hal-hal yang mungkar ya, membangun amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Kejujuran baik dari Gus Nur maupun Habib Rizik itu membangun ketulusan dalam perjuangan, itu membangun satu trust ya, dari masyarakat, dan mereka masyarakat mengikuti apa saja yang diputuskan oleh Habib Rizik maupun Gus Nur. Ini corak kepemimpinan yang berbeda karena di luar birokrasi ya. Sementara Anies harus memperhatikan karena juga mempunyai anggaran dan juga perlunya pertanggungjawaban dalam setiap langkah-langkah politiknya, maka dia memiliki corak kepemimpinan yang berbeda dengan Gus Nur yang memang di luar struktur pemerintahan, sebagaimana Habib Rizik di luar struktur pemerintahan. Sama-sama ketiganya itu bicara tentang keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Tetapi pendekatannya untuk membangun trust di dalam masyarakat, Gus Nur berbeda dengan Anies Baswedan, dan cenderung Gus Nur dan Habib Rizik adalah melakukan semacam menarik garis batas demarkasi, ini kami, ini Anda gitu. Jadi ini kami, ini Anda. Jadi ada batas, ini kawan, itu lawan. Kan gitu ya. Dan memang harus begitu posisi politiknya ketika menghadapi pertarungan yang hak dan batil. Untuk konteks Anies Baswedan tentu tidak bisa begitu, karena yang harus dia tegakkan adalah nilai keadilan untuk semua kelompok masyarakat dan membela kepentingan orang banyak yang cenderung memang selalu dilemahkan dalam struktur. Keberpihakan terhadap orang-orang yang lemah dan keberpihakan terhadap kejujuran dan keadilan itulah kunci dalam membangun kesuksesan atau rasa percaya di tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan program-program bagi semua. Sementara gaya kepemimpinan Gus Nur itu semacam, kalau istilahnya itu membuldoser ya kemungkarannya, apapun risikonya, dan dia take risk, mengambil semua risiko itu demi mempertahankan yang hak ya, demi mempertahankan keadilan, memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat. Ini corak pendekatan yang berbeda ya. Dan dia sudah menyiapkan diri untuk dipenjara oleh penguasa yang dikritiknya ya, rata-rata pejuang begitu. Sementara Anies Baswedan itu belum pernah dipenjara. Gus Nur sedikit-dikitnya 2 kali dipenjara. Habib Rizik lebih banyak lagi dipenjara karena menyuarakan kebenaran, keadilan di depan penguasa. Sementara biasanya kalau pejabat itu dipenjara bukan karena perjuangan politiknya, tetapi karena korupsi, karena hal-hal yang immoral yang dia lakukan. Dulu Soekarno dipenjara bukan karena korupsi, karena perjuangan politik ya. Hatta dipenjara. Tetapi yang tidak pernah dipenjara adalah Haji Agus Salim, yang selalu mengkritik dengan pena dan ucapannya, baik di
di luar sebagai anggota DPR, sebagai anggota Volksrat ya, atau memang dia sebagai orang pemerintahan, bukan orang pemerintahan, orang DPR di zaman Belanda. Dan dia satu-satunya tokoh pergerakan yang tidak pernah dipenjara, baik di zaman Belanda, di zaman Jepang, maupun di zaman kemerdekaan. Dan tampaknya dalam konteks secara politik Indonesia modern, Anies mengikuti gaya kepemimpinan Haji Agus Salim. Sebagaimana Agus Salim memiliki latar belakang akademik yang tebal, ya, karena rajin membaca dan pandai 7 bahasa asing, Haji Agus Salim, dan juga mampu menulis, mampu pidato, mampu mengembangkan narasi untuk kelompok elit, yaitu para mahasiswa Stovia dan sejenisnya, bisa bercakap-cakap dengan mereka secara intelektual. Di samping dia seorang aktivis, karena 20 tahun bersama Cokro Aminoto adalah pimpinan dari partai politik terbesar di era kolonial Belanda, yaitu Sarekat Islam. Dan tampaknya Anies Baswedan mengikuti kepemimpinan atau corak kepemimpinan dari Haji Agus Salim, ya, yang memiliki latar belakang akademik yang tebal dan juga seorang aktivis sejak dia mahasiswa di UGM, ya, dan tidak pernah dipenjara. Sementara Gus Nur itu mengikuti semangat dari Al-Quran dan juga Rasulullah, dan tahu risiko dakwah. Ada 3, yaitu dipenjara, dibunuh, dan diusir berdasarkan surat Al-Quran juz ke-9, ya, surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkurullah wa huwal khairul makirin. Jadi ingatlah ketika orang-orang yang mendukung kekafiran itu ingin memenjarakan engkau ya Muhammad, atau membunuhmu atau mengusirmu dari kampung halaman. Mereka punya rencana jahat, tetapi Allah juga punya pembalas, ya, rencana yang jahat itu. Dan Allah sebaik-baik makirin, huwa khairul makirin, sebaik-baik pembalas rencana-rencana busuk dari pendukung-pendukung yang menolak nilai-nilai keadilan itu. Dan inilah segera catatannya. Ya, refleksi di tengah malam ini, kalau disebut refleksi, tapi setidak-tidaknya orang-orang seperti Gus Nur itu sangat diperlukan, ya. Sebagaimana Habib Rizik sangat diperlukan untuk menjewer pemerintah supaya tidak jauh melakukan deviasi, penyimpangan terhadap garis-garis keadilan yang harus ditegakkan, karena pemerintah itu punya kekuasaan, punya anggaran, dan kalau tidak ditegur, kalau tidak diingatkan, itu yang dikorbankan adalah jutaan masyarakat. Dan di situ posisi dari kehadiran seorang Gus Nur atau seorang Habib Rizik penting untuk menjaga moral itu, mengingatkan pemerintah. Dan itulah jihad yang besar, yaitu kalimatul haq inda sultanin jair, yaitu menyatakan ungkapan yang benar, yang adil di depan penguasa yang jair, yang jahat, yang zalim, ya. Jadi kepemimpinan Gus Nur atau corak refleksi Gus Nur atau ucapan Gus Nur, gaya pidato, gaya orasi Gus Nur, begitu juga Habib Rizik, itu melengkapi atau dibutuhkan oleh umat, sebagaimana umat dan bangsa itu membutuhkan orang-orang yang punya kepemimpinan seperti Anies Baswedan saat dia berada dalam struktur pemerintahan. Sementara di luar struktur pemerintahan, orang-orang seperti Gus Nur dan Habib Bahar dan Habib Rizik, dan juga seperti Ustadz Andri Kurniawan atau Ustadz Khairul Tanjung, ya,
Alfian Tanjung itu sangat diperlukan ya untuk meratakan jalan bagi tegaknya keadilan di bumi Indonesia. Bumi milik kita bersama. Jadi Indonesia bukanlah milik para penguasa, tapi Indonesia adalah milik Allah bagi orang-orang yang soleh dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya dijebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.